Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Bismi Ramadhani, NPM 1911060450. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pembuatan ekoenzim. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu ekoenzim. Ekoenzim ialah cairan hasil fermentasi antara limbah dapur seperti kulit buah atau sayur-sayuran dengan air dan gula. Adapun alat dan bahan sebagai berikut. Menyiapkan 2 botol plastik 1,5 liter. Satu botolnya sudah diisi air sebanyak 900 gram atau 0,9 kilo, atau bisa dihitung menggunakan penggaris sepanjang 17 cm. Kemudian menyiapkan molase, yaitu berupa gula merah aren sebanyak 90 gram, bahan organik yaitu kulit buah sebanyak 270 gram, menyiapkan karet gelang, kemudian menyiapkan plastik sebagai penutup dari botol, kemudian menyiapkan jarum, penyaring, dan juga kamera, dan tak lupa menyiapkan label. Kemudian yang pertama, setelah menyiapkan alat dan bahan dan juga sampah organik minimal 5 elemen, kemudian setelah itu siapkan wadah dengan volume 1,5 liter dan kemudian masukkan air yang sudah ada di dalam botol sebanyak 900 gram ke dalam wadah. Kemudian hitung volume air bersih sebanyak 0,9 kilo atau 900 gram, atau bisa dihitung tadi menggunakan penggaris panjang 17 cm. Kemudian masukkan molase sebanyak 90 gram ke dalam wadah yang telah diisi air. Untuk memudahkan, sebanyak 90 gram molase itu bisa dihitung dengan 6,3 sendok makan molase halus. Kemudian kita homogenkan. Kita harus ingat dengan rumus ekoenzim, yaitu 1:3:10, di mana 1 merupakan molase, 3 bagian merupakan bahan organik, dan juga 10 bagian untuk bahan air bersih. Kita harus ingat bahwa volume air yang digunakan adalah 60% dari volume wadah. Homogenkan sampai benar-benar tidak ada lagi gula yang menggumpal. Setelah tercampur rata, kemudian kita memasukkan bahan organik sebanyak 270 gram ke dalam wadah yang telah diisi molase. 270 gram itu terdiri dari 5 elemen. Masukkan sampai benar-benar terisi sebanyak 60% dari botol plastik. Kemudian kita menutup wadah dengan plastik dan mengikatnya menggunakan karet gelang. Hal ini bertujuan agar tidak adanya hewan-hewan masuk ke dalam botol yang sudah diisi dengan cairan ekoenzim. Sebisa mungkin tidak adanya udara yang masuk di dalam, dan kita memasang karet agar rapat. Pasang karet satu persatu sampai benar-benar terasa sudah tidak ada lagi udara yang bisa masuk ke dalam botol. Setelah selesai mengikat dengan karet, kemudian kita lubangi plastik dengan menggunakan jarum di 4 bagian plastik. Hal ini bertujuan agar gas yang ada di dalam cairan ekoenzim itu bisa keluar. Karena jika gas yang ada di dalam cairan itu tidak keluar, maka akan terjadi ledakan. Gas itu dihasilkan dari proses fermentasi oleh cairan molase dan juga kulit-kulit buah yang digunakan. Setelah melubangi plastik sebanyak 4 bagian dengan jarum, kemudian beri label dan diamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, buka tutup plastik, ganti dengan tutup botol yang asli. Kemudian diamkan kembali di tempat yang sejuk selama 3 bulan. Tetapi pada saat hari ke-30, tutup dibuka agar tidak terjadi ledakan. Ekoenzim dapat dipanen saat 3 bulan atau 90 hari dengan cara menyaringnya ke botol yang lain atau ke tempat yang lain. Tujuan dari penyaringan ini agar dapat memisahkan antara hasil dari ekoenzim yang padat dengan ekoenzim yang cair. Kemudian kita lakukan penyaringan secara perlahan sampai benar-benar terpisah antara ekoenzim cair dengan
sisa-sisa dari kulit buah. Sisa dari kulit buah itu bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Sedangkan ekoenzim cair itu bisa digunakan untuk banyak hal, seperti untuk pertanian, yaitu digunakan untuk menyiram tanaman dengan cara mencampurkan 20 mili ekoenzim. Kemudian untuk peternakan, menghilangkan bau amis, kemudian bagi rumah tangga untuk mencuci buah, dan bagi kesehatan. Sekian, terima kasih.